Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibrahim Ramadan yang bertanya, ceritanya orang tuanya memiliki rumah di Jakarta, sedangkan mereka semua sudah pindah ke Sumatera begitu ya. Nah, rumah yang di Jakarta ini diberikan oleh ayahnya untuk ditinggali pamannya. Tetapi karena orang tuanya ini sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, jadi sertifikat rumah itu dititipkan kepada orang tua ayahnya. Nah, saat ini orang tua Ibrahim ini sangat ingin menjual rumah tersebut, tetapi sertifikatnya ada dalam penguasaan pamannya. Jadi sertifikat fisik ini berada dalam penguasaan pamannya. Nah, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya apabila sertifikat rumah kalian itu berada di tangan orang lain atau berada dalam penguasaan orang lain dan membuat kalian kesulitan untuk menjual atau menyewakan rumah tersebut. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa untuk menyewakan sebuah rumah gitu ya, itu perlu membuat akta sewa menyewa di hadapan notaris, dan biasanya notaris akan meminta asli surat-surat rumah tersebut untuk dilihat dan dipastikan apakah memang yang menyewakan ini adalah benar-benar pemilik rumah tersebut atau tidak gitu ya. Begitu juga dengan nantinya melakukan jual beli. Pihak PPAT akan menanyakan keaslian surat-suratnya itu untuk memastikan yang menjual adalah benar-benar pemilik rumah tersebut. Nah, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan apabila memang paman kalian atau orang ketiga gitu ya, pihak ketiga ini menguasai surat-surat fisik rumah kalian gitu ya. Jawaban saya kali ini adalah jawaban yang cukup sangat praktis gitu ya, apa yang akan dilakukan oleh seorang atau apa yang akan dilihat dari sudut pandang seorang praktisi hukum gitu ya. Yang pertama, kalian datang dan berbicara baik-baik dengan orang yang menguasai secara fisik surat-surat rumah tersebut. Artinya bahwa selesaikanlah masalah ini secara kekeluargaan. Panggil orang lain atau pihak lain gitu ya yang bisa menjadi mediator untuk permasalahan ini, sehingga masalah bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila memang bisa diselesaikan secara mediasi atau secara kekeluargaan, maka jangan lupa untuk membuat berita acara serah terima surat-surat tersebut. Meski Anda adalah pemilik asli gitu ya, pemilik surat-surat tersebut, tetapi ada saja hal yang bisa dijadikan celah bagi pihak lain untuk mempermasalahkan sesuatu gitu ya. Jadi saran saya, apabila memang masalah yang diselesaikan secara damai, jangan lupa untuk didokumentasikan, di foto atau di video, dan atau membuat berita acara serah terima secara tertulis. Nah, langkah yang kedua, apabila memang ini tidak dapat diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan, maka langkah yang bisa diambil adalah melakukan somasi gitu ya, atau mengirimkan surat peringatan kepada orang tersebut. Nah, kalian bisa menonton penjelasan saya mengenai somasi gitu ya, nanti saya akan berikan linknya gitu ya. Nah, isi dari somasi ini adalah memberi peringatan untuk orang yang sedang menguasai secara fisik surat-surat tanah tersebut agar segera dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Surat peringatan ini bisa menjadi langkah awal untuk Anda mengambil tindakan serius untuk kedepannya begitu ya. Nah, apabila Anda tidak secara serius ingin mendapatkan kembali surat-surat tanah, maka saran saya somasi ini tidak perlu dilakukan gitu ya, atau ditiadakan saja, jangan dikirimkan dan jangan dibuat begitu. Karena pada prakteknya dengan memberikan surat peringatan saja, pihak yang bersalah, yang mana ia pun mengetahui bahwa tindakan yang dia lakukan saat ini adalah tindakan yang salah gitu ya, akan mengembalikan surat-surat tersebut kepada pemilik yang sebenarnya, gitu ya, tanpa memperpanjang masalah, karena dia tahu bahwa ketika dia menerima surat somasi, maka itu adalah sebuah hal yang serius dan akan masuk ke langkah atau proses yang jauh lebih serius lagi. Lalu bagaimana jika mereka atau jika pihak ketiga ini tidak mengembalikan surat-surat tanah tersebut meski sudah disomasi gitu ya, biasanya kan somasinya sebanyak 3 kali gitu ya. Maka kita akan masuk ke proses hukum yang sebenarnya gitu ya. Itu ada 2 cara kita bisa masuk ke dalam proses hukum. Yang pertama, kita bisa mengajukan gugatan di pengadilan negeri, gugatan secara perdata, atau kita bisa melaporkan pihak ketiga ini secara pidana gitu ya di kantor polisi. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai laporan pidana gitu ya. Nah, apabila pihak ketiga atau yang menguasai surat-surat tanah ini juga tinggal di rumah tersebut gitu ya, maka kita bisa melapor ke kantor polisi atas dasar penyerobotan tanah begitu ya.
Nah, mengenai penyerobotan tanah itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau kita sebut dengan Perpu gitu ya, nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Begitu. Secara umum pengaturan penyerobotan yang diatur dalam KUHP gitu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan penyerobotan tanah terhadap hak pakai. Sedangkan penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam artian yang jauh lebih luas itu diatur di dalam Perpu 51 tahun 1960 gitu ya. Nah, di dalam KUHP perbuatan penyerobotan tanah tidak diatur secara tegas, tetapi kemudian dirumuskan di dalam pasal 385 ayat 1 KUHP gitu ya, yang bunyinya dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun dihukum gitu ya, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. Nah, unsur-unsur ini yang harus kita uraikan begitu ya, apakah memang benar pihak ketiga ini yang menguasai tanah ini masuk dalam unsur dari pasal 385 ayat 1 KUHP ini atau tidak. Nah, kalau memang kita menguraikannya dan kita melihat bahwa unsur-unsur ini terpenuhi, maka kita bisa mengajukan laporan pidana di kantor polisi. Nah, sedangkan Perpu nomor 51 tahun 1960 itu mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah gitu ya. Memakai tanah yang dimaksud yaitu menduduki, mengerjakan dan atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak gitu ya. Pasal 6 Perpu 51 tahun 1960 itu mengatur bahwa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000 gitu ya. Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut gitu ya. Jadi pihak orang lain yang juga ternyata dia memakai tanah tersebut tanpa izin, tapi dia ya nggak apa-apa gitu loh, dia memberikan izin aja kepada orang lain. Jadi dia yang tidak berhak ini memberikan izin kepada orang lain lagi untuk menggunakan tanah tersebut. Nah, akan tetapi jika orang tersebut tidak menguasai secara fisik rumah tersebut, maka yang paling mungkin untuk kita laporkan gitu ya, yaitu terkait dengan dugaan penggelapan sertifikat tanah. Jadi tindakan dari pamannya si Ibrahim Ramadan ini adalah melakukan penggelapan gitu ya sertifikat tanah milik ayahnya. Nah, pasal yang bisa dikenakan adalah pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, yang termasuk dalam penggelapan ini adalah perbuatannya gitu ya, perbuatan mengambil barang milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tetapi penguasaan itu tidak terjadi secara sah gitu ya. Nah, misalnya penguasaan suatu barang atau oleh pelaku gitu ya terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut, atau penguasaan barang oleh karena pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya gitu ya, misalnya tempat atau petugas penitipan barang. Nah, tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya, yang mana barang-barang atau uang-uang tersebut itu pada dasarnya adalah milik orang lain. Jadi contohnya pamannya si Ibrahim ini ya, yang mengambil sertifikat tanah padahal sudah tahu bahwa sertifikat tanah itu bukanlah miliknya tetapi milik si ayahnya dari Ibrahim Ramadan ini. Nah, langkah berikutnya apabila memang keluarga enggan untuk melaporkan secara pidana, maka Anda juga bisa memakai opsi yang lain gitu, yaitu menggugat secara perdata. Di dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan gitu ya atas penyerobotan tanah atau atas pengambilan sertifikat yang bukanlah miliknya gitu ya, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan, atau di dalam hal dia menahan sertifikat yang bukan miliknya, itu ada pihak yang dirugikan dan kemudian pihak yang dirugikan ini menuntut untuk ganti rugi gitu ya atas kerugian yang dialami. Selain itu, penyerobotan tanah atau pengambilan sertifikat yang bukan miliknya ini juga merupakan perbuatan di mana seseorang
secara tanpa hak itu masuk ke dalam tanah, atau secara tanpa hak dia mengambil dan dia menyimpan sertifikat tanah yang bukanlah miliknya orang tersebut gitu ya. Nah, perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata itu diatur di dalam pasal 1365 gitu ya, atau 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kita biasanya singkat dengan BW gitu ya. Dalam buku 3 BW gitu ya, pada bagian perikatan dia berbunyi bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, dari pasal 1365 itu kita bisa menentukan bahwa ada unsur-unsur gitu ya dari perbuatan melawan hukum. Setidaknya ada 5 unsur. Yang pertama harus ada perbuatan gitu ya. Perbuatan ini bisa positif, bisa pun negatif gitu ya. Perbuatan di mana dia mengambil sertifikat dari milik dari ayah Ibrahim ini dari tangan orang tuanya si ayahnya ini gitu ya. Yang kedua, perbuatan itu memang harus melawan hukum. Artinya bahwa dia dia mengambilnya secara paksa ataupun dia mengambil barang yang bukan miliknya gitu ya. Yang ketiga, ada kerugian ketika dia mengambilnya. Dan yang keempat, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Dan yang kelima, ada kesalahan yang dibuat oleh pihak yang akan kita gugat itu nanti gitu ya. Nah, jangan lupa di dalam gugatan kalian harus menceritakan kronologi permasalahannya. Nah, dan menguraikan unsur-unsur dari tadi ya, 5 unsur tersebut gitu ya, sesuai dengan pasal yang Anda sangkakan gitu ya. Dalam hal ini kita mempersangkakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Anda harus menguraikan unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut. Korelasikan unsur tersebut dengan kronologi yang sudah Anda tulis gitu ya. Dan kemudian nanti dibuktikan dengan dokumen-dokumen surat dan juga saksi yang Anda miliki, sehingga pengajuan Anda itu bisa menjadi bahan pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara Anda. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan untuk Anda. Semoga ini bisa dipahami oleh kalian semua dan membantu kalian dalam mengurus permasalahan sertifikat tanah ataupun dalam permasalahan penyerobotan tanah. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena subscribe itu gratis. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan saya akan berusaha untuk menjawabnya buat Anda. Salam keadilan.